Pemirsa, gletser terakhir Puncak Jaya Papua di Asia diprediksi akan punah tahun depan. Bersama saya Jerotapakan Selubi Omnivora, inilah dia informasi selengkapnya. Pemirsa, perubahan iklim telah memberi dampak besar bagi dunia tak terkecuali Indonesia. Gletser abadi Puncak Jaya di Papua ikut terkena dampak dari kian memanasnya suhu planet ini. Gletser yang berada di Taman Nasional Lawrence di Provinsi Papua adalah gletser tropis terakhir di Asia. Beberapa orang menyebutkan gletser keabadian yang meski tentu tidak akan bisa bertahan lama. Bahkan, sebagian orang Indonesia tidak mengetahui bahwa kita memiliki gletser. Esnya sudah mencair semenjak revolusi industri. Kondisi tersebut dimuat jelas oleh Kompas dan The Times Indonesia terkait dengan mencairnya gletser di Puncak Jaya yang diperkirakan akan punah tahun depan. Gletser tropis adalah salah satu indikator perubahan iklim yang paling sensitif. Kini jumlahnya semakin sedikit tersisa di dunia. Selain di Papua, gletser tropis juga ada di Amerika Selatan dan Afrika. Sedangkan Puncak Jaya adalah gunung tertinggi di Indonesia, puncak tertinggi antara pegunungan Himalaya dan Andes. Pada ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut itu, penurunan suhu dan hujan berubah menjadi salju. Selanjutnya akan membentuk es dan memadat menjadi gletser. Indonesia adalah salah satu wilayah terbasah di bumi dan hujan turun di kawasan Papua hampir 300 hari dalam setahun. Akan tetapi, suhu yang memanas membuat hujan tidak lagi berubah menjadi salju. Akibatnya, gletser mencair dari atas dan bawah. Tak hanya itu, tanah di mana gletser berada tidak datar, sehingga es dapat meluncur ke bawah lebih cepat. Proses mencairnya es yang cepat tersebut terlihat dari data grafis penyusutan luas wilayah gletser dari tahun 1850 hingga tahun 2018. Pada tahun 1850, luas gletser 19,3 km persegi. Tahun 1972, luas gletser 7,3 km persegi. Dan tahun 2018, luas gletser 0,5 km persegi. Para ilmuwan memperkirakan bahwa gletser Puncak Jaya akan benar-benar menghilang pada tahun 2026. Tetapi diprediksi kemungkinan bisa punah atau menghilang pada tahun 2021. Ini menjadi petunjuk penting bagaimana perubahan iklim bumi semakin dekat. Untuk diketahui bahwa gletser Papua di Taman Nasional Lawrence adalah salah satu dari 3 gletser tropis yang tersisa di bumi. Gletser tropis di pegunungan Andes di Peru dan beberapa gunung yang tersebar di benua Afrika, luasannya juga semakin menyusut. Akan tetapi, karena Puncak Jaya adalah yang paling rendah dibandingkan gletser tropis lainnya, maka kemungkinan akan menjadi yang pertama menghilang dari planet ini. Setiap gletser memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Saat musim kemarau di Afrika dan Amerika Selatan, debu dikumpulkan oleh hujan dan akhirnya berubah menjadi salju. Apabila lapisan gletser diiris seperti kue, maka akan terlihat lapisan debu yang terkumpul tahunan, dan ini bisa digunakan untuk menghitung usia gletser tersebut. Hal ini disampaikan oleh peneliti senior di Biro Meteorologi Indonesia BMKG, yakni Donaldi Permana, seperti dikutip dari ABC Sabtu 5 Desember 2020 kemarin. Menurut Donaldi,
Inti es Peru berumur sekitar 1.800 tahun dan di Afrika bisa kembali ke 11.000 tahun yang lalu. Tetapi gletser Papua, karena daerah ini selalu hujan, maka tidak bisa menghitung usianya dengan mudah. Dr. Donaldi akhirnya mencoba mengekstraksi inti es dari gletser Papua yang dilakukannya pada tahun 2010 lalu. Lapisan es sepanjang 32 meter dibor sampai ke dasarnya. Tadinya, Dr. Donaldi berpikir bisa menemukan fosil daun atau serangga untuk menghitung usianya. Tetapi pihaknya hanya mampu menemukan satu indikator waktu. Ia menjelaskan pada kedalaman 24 meter pihaknya menemukan endapan tritium yang terkait dengan uji coba nuklir. Uji coba nuklir pada tahun 1964 pernah dilakukan Uni Soviet dan Cina dengan menghujani bumi dengan tritium dan meninggalkan jejaknya di permukaan es. Namun demikian, apa yang terjadi pada puncak Jaya Papua saat ini diperkirakan sisa-sisa gletser sudah ada kurang lebih 5.000 tahun dan sudah banyak yang mencair. Pada kedalaman 32 meter terkait dengan tahun 1920-an dapat dikatakan gletser berusia sekitar 90 tahun. Kendati demikian, lapisan gletser tropis Papua yang semakin mencair membuat peneliti semakin sulit memperkirakan berapa sesungguhnya usianya. Menurut Dr. Donaldi, di kawasan gletser tropis Papua ini hidup sekelompok suku yang meyakini bahwa gletser tersebut adalah tempat suci. Masyarakat adat setempat percaya bahwa salju adalah dewa mereka. Menghilangkan es di puncak gunung salju dianggap seperti menghilangkan otak seorang dewa. Hal inilah yang juga menjadi faktor sulitnya para peneliti melakukan penelitian dengan mengekstraksi inti es dari gletser terakhir di Asia ini, sebab mendapat banyak perlawanan dari warga setempat. Generasi muda di wilayah itu percaya sains perubahan iklim, namun yang lebih tua tidak. Inilah mengapa puncak Jaya Papua dinamakan salju abadi, namun mereka akan segera kehilangan saljunya. Lalu apa sesungguhnya manfaat gletser bagi bumi? Dikatakan selain mendinginkan suhu bumi, gletser adalah sumber air tawar terbesar dan jauh lebih besar dari danau ataupun sumur. National Snow and Ice Data Center mengklaim hamparan es gigantik ini menyimpan sekitar 69% air tawar dunia. Di Tiongkok dan India, banyak sungai utama berhulu pada salju dan gletser Himalaya. Di Swiss, para petani selama ratusan tahun menyandarkan air irigasi dari tetesan gletser. Sementara di Amerika Selatan, gletser memasok kebutuhan air minum bagi jutaan orang. Beberapa PLTA juga dihidupi oleh gletser. Contohnya terlihat di Norwegia, Kanada, dan Selandia Baru. Sementara di sini, air yang mencair di bendung kemudian dipakai untuk memutar turbin. Lalu apa dampaknya jika gletser terus mencair? Sejatinya gletser senantiasa mencair dan menyusut, terutama di musim panas, tetapi kemudian terbentuk kembali di musim dingin. Ancaman muncul jika proses pencairan lebih cepat dari proses pembekuan. Itulah sebabnya gletser sering dijadikan barometer pemanasan global. Rumus simpelnya, jika bumi kian panas, gletser mencair kian cepat dan akibatnya fatal bagi makhluk hidup. Contoh yang paling nyata ialah naiknya permukaan laut yang kemudian berbuntut pada banjir. Melihat kecepatan pencairan gletser saat ini, kenaikan air laut diprediksi mencapai 1 meter pada akhir abad ke-21. Ilustrasi untuk membayangkan bahayanya, jika air laut meningkat 1 cm saja, sekitar 1 juta orang di dataran rendah terpaksa harus mengungsi. Dan ancaman genting itu belum berhenti.
Dari Alaska, Himalaya, hingga Indonesia, banyak gletser konsisten menipis dan menyusut. Beberapa gunung akan kehilangan gletsernya pada akhir abad ke-21 ini, dan dunia diprediksi kehilangan gletser sepenuhnya pada tahun 2300. Jadi Anda bisa membayangkan bukan berapa dataran yang akan tenggelam jika gletser benar-benar habis di seluruh dunia, baik di Indonesia, Alaska, dan Himalaya? Saya Cerita Pakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.